bisa baca Quran, mohon maaf ya, terutama mak-mak kita yang sepuh, bapak-bapak, mau datang ke masjid ini, udahlah nggak usah mikir mau yasinan mau apa, itu nggak usah mikir ke situ. Lalu bisanya baca Yasin kok, lalu terus dipaksa baca apa? Kalau saya mah gitu Pak, jangan kemudian gampang bid'ah macam-macam, tidak perlu kayak begitu. Lalu bisanya surat Yasin. Karena banyak orang tua kita, mohon maaf, ya bisanya itu gitu. Ya sudah itu saja, kok sulit banget. Ya. Bukan karena yang lain tidak apa, yang bisanya itu. Gitu. Kan biasa kalau di rumah kadang halangan banyak, ya sudah datang. Nggak bisa setiap malam, ya sudah malam Jumat. Nggak usah disalahkan. Oh bisanya itu. Nggak ada pikiran yang aneh-aneh kok. Nanti kalau ngaji malam Jumat ada gandrung khusus kan nggak ada juga. Tapi bahwa malam Jumat malam yang paling baik itu nggak bisa disangka. Orang mati malam Jumat itu tanda mati husnul khotimah. Ya kan? Maka banyak ayat Al-Quran yang punya kaitan dengan hari Jumat. Ya memang Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam. Jadi kalau ada tuan, hari itu punya tuan, maka tuan hari-hari itu, majikannya hari-hari yang seminggu itu, ya Jumat. Jadi kalau usah dirisaukan. Jadi kalau ada orang menaikkan intensitas ibadahnya pada Jumat atau malam Jumat, ya tidak salah. Kafir malam Jumat juga, memperbanyak selawat malam atau hari Jumat, ya memang kayak begitu. Apa dan seterusnya itu. Nah jadi saudara sekalian, ini untuk apa? Untuk menata organ tubuh. Semua sel tubuh kita ini dipersiapkan yang baik. Nah, samalah kalau kita ingin apa? Ingin cek laboratorium, kan ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Itu baru mau ketemu ahli di laboratorium. Nah kenapa kita kalau mau masuk alam kubur tidak disiapkan? Toh besok kan kayak lab juga. Coba kalau kita masuk lab itu kan kita cuma ditanya aja, tapi hasil akhirnya bukan kita. Hasil akhirnya itu hasil yang dibaca oleh mesin. Mesinnya Allah lebih canggih dari itu. Jadi kalau lab aja kita percaya, mengapa kita tidak percaya dengan apa yang akan dikerjakan oleh Allah? Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah sudah berikan jaminan, Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Siapapun, mau kafir, mau beriman, semua diadili secara seadil-adil. Hanya nanti beratnya itu di mana? Bal ya'fu wa yashfa yaghfir warham. Bahkan Allah itu menutupi kesalahan kita, memaafkan dosa-dosa kita, mengampuni segala kekurangan kita. Bahkan Allah sangat menyayangi kita. Wa yu'adzibu man yasha'u bi qudratihi wa hikmatihi wa 'adlihi. Kalaupun Allah itu menyiksa seorang hamba, maka siksaan itu bukan karena kebencian Allah. Siksaan itu dilakukan karena kekuasaan dan keadilan Allah. Wa yamla'un nar minal kuffar wa ashabil ma'asi. Allah akan penuhi neraka itu dari orang-orang yang mengingkari kebenaran dari Allah dan orang-orang yang gemar melakukan maksiat. Summa yunajji ashabal ma'asi. Bahkan orang-orang yang melakukan maksiat sekalipun masuk ke dalam neraka, nanti pada akhirnya diselamatkan oleh Allah, akan dibersihkan oleh Allah. Wa yakhludu fihal kafir wa yukhallidu fihal kafirin. Dan Allah sisakan orang-orang yang abadi di dalam neraka dari golongan orang-orang yang kafir. Nah sekarang tanya, kita kafir apa tidak? Alhamdulillah tidak. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam
khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah. Siapa mereka? Orang-orang musyrik. Dari siapa? Dari ahli kitab. Mereka lah yang kekal di neraka. Mereka lah sebagai hamba Allah yang terpuruk. Sekarang tanya diri kita. Kita kafir tidak? Tidak. Kita musyrik tidak? Tidak. Kita ahli kitab tidak? Kita Islam. Berarti kita bukan hamba yang terpuruk. Itu jaminan Allah. Kan gitu. Nah, bagi orang yang sekarang belum beriman dengan Islam, ya kita doakan mereka suatu saat beriman. Itu saja. Hidup itu sederhana. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengamalkan amalan-amalan yang baik. Ulaika hum khairul bariyah. Sekarang tanya diri kita beriman enggak? Alhamdulillah beriman. Kita ngamalkan amal soleh enggak? Iya, alhamdulillah. Satu di antaranya kita hadir di pengajian. Ulaika hum khairul bariyah. Nah, orang itulah sebagai manusia yang baik. Terus apa lagi? Jazaa'um, imbalan bagi mereka. Jannatu 'adn. Surga 'adn. Surga 'adn. Tajri min tahtiha anhar. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka abadi di sana. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik hamba ciptaan Allah. Sederhana saja. Ya. Jadi nggak usah terlalu tinggi, yang sederhana saja. Nah, amal soleh gimana? Ya, tanya aja. Kita sekarang masih menjadi suami bagi seorang istri, istri bagi seorang suami. Tanya aja. Maka akhir tahun ini perlu nanya ya. Pak, jadi istri nanya, Pak, saya ini bagi bapak perempuan yang baik apa tidak? Wanita solehah atau tidak? Nanti bapak balik bertanya kepada ibu, ya, Bu, apakah bapak ini termasuk lelaki yang bertanggung jawab? Nah, terus kata Nabi, suami itu adalah surga dan neraka. Bapak balik tanya, Bu, saya ini bagi panjenengan surga atau neraka atau lebih dekat kemana? Gitu. Kalau saya surga berapa persen, kalau saya neraka berapa persen? Ayo di 2024 kita recovery bareng. Jangan hanya mikirin pilpres. Sampai mati gak ditemui presiden kok. Lah iya. Iya kan. Semua orang bicara, semua sibuk ke situ, itu biasa aja. Pemilihan presiden itu pemilihan RT RW ya gitu saja. Nggak usah terlalu serius. Yang pasti masing-masing punya pilihan dan tidak perlu mencela pilihan orang lain. Udah gitu saja. Orang semuanya juga orang Islam. Ya kan? Pak Anies ya Islam, Pak Prabowo ya Islam, Pak siapa lagi? Pak Ganjar ya Islam. Sekarang, mohon maaf ini saya, tapi enggak. Saya ini dosen, saya juga aktif di kegiatan masyarakat. Cuman satu yang saya kurangi sekarang apa? Bicara politik. Saya debat politik itu, saya hanya ikuti satu kali aja waktu di Muhammadiyah. Jadi di UMS saya ikuti, malah datang langsung di Jakarta, saya ikuti. Semakin banyak ikuti berita politik, hati kita itu tambah kotor. Nggak tahu ya bapak-bapak. Maka satu cara saya sudah tentukan pilihan saya, saya duduk mata. Karena semakin jenengan mengikuti berita, yang ada adalah hati tambah kotor. Itu saya anak muda. Coba, saya anak muda. Apa manfaatnya jenengan menjelek-jelekkan orang lain? Saya takut besok ketika mati, jenengan pernah menjelekkan kebetulan siapa gitu. Ditanya. Ya. Nah, sudah gak kenal Gibran, punya salah lagi sama Gibran. Kalau kenal masih penting, masih bisa minta
maaf. Nah ini nggak kenal. Jadi apa ya? Tapi saya nggak tahu ya. Tapi saya cuma kesimpulan pribadi saya. Tanya istri kalau nggak percaya. Saya pada malam dialognya di berapa debat namanya ya. Saya semangat sejak sore Pak. Penasaran banget. Begitu saya buka channel, saya diselamatkan azan maghrib. Kata istri, sudah azan ke masjid, mati. Pulang saya sudah dapat hidayah. Nggak ada lagi niatan untuk buka channel Islam. Kenapa? Dari komen itu kan nggak jelas Pak. Komen di bawah berita itu. Tambah kotornya kita. Jadi kalau saya tentukan pilihan ibu bapak, sudah tutup mata, nggak bisa menjelekkan orang. Itu lebih aman.